Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat podcast tugas bahasa Indonesia menganalisis novel sejarah, yaitu yang berjudul Cantik Itu Luka. Yang pertama, identifikasi novel Cantik Itu Luka. 1. Judul novel Cantik Itu Luka, penulis Eka Kurniawan, jumlah halaman 479 halaman, ukuran buku 15x21 cm, penerbit PT Gramedia Utama, kategori roman, tahun terbit 2015. 2. Sinopsis novel Cantik Itu Luka mengisahkan kehidupan seorang perempuan di kota Halimunda. Ia bernama Dewi Ayu. Perempuan ini bangkit dari kuburannya setelah 21 tahun dikabarkan meninggal dunia. Kuburannya bergoyang, tanahnya retak hingga berhamburan seperti tertiup dari bawah. Munculnya gempa kecil dan badai. Nisan dan rumput melayang di udara. Di balik tanah itu muncul hujan berjatuhan dan muncul sosok perempuan tua sedang bersikap jengkel. Sosok perempuan bangkit dari kain kafan yang membalutnya, seperti baru meninggal kemarin. Kebangkitan sosok perempuan itu tentu saja menimbulkan kegundahan hati masyarakat yang tinggal di sekitar kuburan. Banyak orang yang berteriak, lari dan terjatuh. Dewi Ayu yang melihat sosok perempuan itu terkejut dan batuk-batuk saat melihat dirinya berada di tengah kuburan itu. Perempuan ini mengomel sendiri, entah dia sedang mengungkapkan rasa kesalnya kepada siapa. Dewi Ayu merasa ada sekelompok orang yang tidak suka dengannya, berbuat jahat dengannya, hingga menguburnya hidup-hidup. Sosok perempuan ini meninggal di usia 51 tahun. Dahulunya ia adalah seorang pelacur dengan wajah yang sangat cantik. Di masa itu, pelacur yang sangat dicari oleh tentara Belanda dan Jepang di kala masa peperangan. Dewi Ayu meninggal setelah ia melahirkan anak keempatnya, sudah berusia 12 hari. 3. Kelebihan novel Cantik Itu Luka. Kelebihan novel Cantik Itu Luka yaitu terlihat dari gaya penulisannya yang sangat menarik dari penggunaan diksinya. Selain itu, tata bahasa yang digunakan juga sangat rapi. Penulis Cantik Itu Luka menggunakan perpaduan alur maju dan alur mundur yang tertata sangat rapi. Dengan begitu, pembaca tidak kebingungan saat mengikuti jalanan cerita. Transisi di bagian pergantian adegan cerita sangat rapi sehingga tidak membuat pembaca bingung dengan adegan ceritanya. Penulis cerita menggambarkan isi cerita dengan sangat kompleks, mulai dari perpaduan cerita kisah sejarah keluarga, sejarah kolonialisme, sejarah perjuangan, komunisme, kisah cinta, dan horor. Meskipun ceritanya begitu kompleks, tetapi penulis benar-benar berhasil menciptakan setiap karakter tokoh dengan sangat kuat, unik, dan menarik. Setiap tokoh dalam novel benar-benar digambarkan mempunyai peran yang sangat penting, sehingga tidak hanya berfokus dengan satu tokoh saja. Terdapat banyak pesan moral yang dapat pembaca ambil dari isi cerita novel Cantik Itu Luka. 4. Kekurangan novel Cantik Itu Luka by Eka Kurniawan. Kekurangan di dalam novel Cantik Itu Luka yaitu penulis menggunakan kata-kata yang sangat vulgar. Bahasa yang digunakan dalam novel juga terdapat bahasa sastra yang kurang mudah dimengerti. Novel Cantik Itu Luka mengisahkan tentang seks, penyiksaan, dan perundungan yang tidak cocok untuk dibaca anak-anak. 5. Unsur intrinsik novel Cantik Itu Luka by Eka Kurniawan. A. Tema novel Cantik Itu Luka yaitu tentang problematika kehidupan. B. Tokoh dan penokohan. 1. Dewi Ayu. Dewi Ayu merupakan tokoh utama dalam novel ini. Dia merupakan perempuan Inlander, yaitu memiliki darah campuran antara Belanda dan pribumi. Dewi Ayu merupakan anak yang lahir dari hubungan dua bersaudara tetapi beda ibu. Ayahnya merupakan orang Belanda, sedangkan ibunya merupakan anak dari seorang gundik. Dewi Ayu tidak pernah melihat ayah dan ibunya kecuali hanya lewat foto karena dia dibuang ke tempat kakeknya sedangkan orang tuanya pergi ke Eropa. Dewi Ayu digambarkan sebagai sosok yang keras kepala. Hal ini terbukti pada saat Jepang menyerang tempat tinggalnya yaitu Halimunda. Dia tetap bersikukuh, tetap ingin tinggal di rumah sedangkan orang-orang Belanda. 2. Alamanda. Alamanda adalah anak pertama dari Dewi Ayu. Alamanda mewarisi kecantikan ibunya. Dia memiliki mata sipit sebagaimana orang Jepang yang telah menyetubuhi ibunya. Dia juga keras kepala sama seperti ibunya.
di waktu muda. Alamanda adalah gadis yang aktif. Dia menghabiskan hari-harinya dengan melihat konser, bernyanyi bersama pacar dan teman-temannya di tempat manapun yang mereka suka, bertamasya ataupun menonton bioskop, sehingga dia sering pulang ke rumah pada larut malam ataupun menjelang pagi. Alamanda punya kesenangan suka mempermainkan hati para laki-laki. Hal ini terbukti saat ia berkata bahwa aku menyukai laki-laki, tapi aku lebih suka melihat mereka menangis karena cinta. 12 Sejalan dengan kata-katanya tersebut, Alamanda sudah banyak membuat para laki-laki sakit hati dengan kecantikannya sejak umur 13 tahun. Adinda adalah anak kedua dari Dewi Ayu. Sama seperti kakaknya, dia mewarisi kecantikan Dewi Ayu dengan memiliki bulu mata yang antik dan hidung yang ramping. Adinda awalnya adalah gadis yang lugu. Dia lebih suka di rumah daripada berkeliaran. Tapi semenjak Alamanda kawin secara mendadak, dia lebih suka berkeliaran. 4. Maya Dewi. Maya Dewi adalah anak ketiga dari Dewi Ayu. Seperti halnya kakak-kakaknya, Maya Dewi juga mewarisi kecantikan dari ibunya. Dia adalah anak yang rajin, menurut, dan baik. Guru-guru di sekolah juga melaporkan bahwa dia gadis yang baik. Maya Dewi kawin di usia yang sangat muda, yaitu 12 tahun. Hal itu dikarenakan Dewi Ayu khawatir kalau Maya Dewi akan bernasib dan berkelakuan buruk seperti kakak-kakaknya. Karena kecantikan yang dimiliki, Maya Dewi dikenal dengan sosok tenang, ramah, dan bahkan soleh, sebab dia sering ikut pengajian di malam. 5. Cantik. Cantik merupakan anak terakhir Dewi Ayu dan juga satu-satunya tokoh di dalam novel ini yang digambarkan memiliki suatu rupa sangatlah jelek. Cantik memiliki sifat yang sangat tegar. Terbukti bagaimana dia tetap bisa menikmati hidup meski memiliki wajahnya yang sangat jelek ini. Juga digambarkan sebagai sosok yang cerdas. Hal ini terbukti bahwa dia bisa membaca dan berhitung tanpa pernah sekolah. Di sisi lain, dia bisa menyulam pada umur 9 tahun, menjahit pada umur 11 tahun, dan bisa memasak makanan apapun yang dia inginkan. 6. Mak Iyang. Mak Iyang merupakan nenek Dewi Ayu dari pihak ibu. Dia merupakan perempuan pribumi yang dipaksa menikah dengan Ted Stamler 15 yang merupakan tuan Belanda. Mak Iyang digambarkan sebagai sosok yang lemah, sebagaimana digambarkan bahwa dia tidak berdaya pada saat dipaksa untuk menjadi gundik dari tuan Belanda dengan ancaman bahwa kedua orang tuanya akan dijadikan santapan anjing. Dia pasrah meninggalkan kedua orang tua dan juga kekasihnya. 7. Mama Kalong. Mama Kalong merupakan pemilik dari tempat pelacuran atau biasa disebut dengan germo. Pada awalnya Mama Kalong juga merupakan seorang pelacur, akan tetapi dia memiliki naluri bisnis yang baik dan akhirnya bisa menjadi seorang germo dan menjadi perempuan terkaya di Halimunda di akhir masa kolonial. Mama Kalong merupakan ibu dari para pelacur di tempat pelacuran miliknya sendiri. Dia gambarkan sebagai sosok yang perhatian dan mengasuh para pekerja pelacurnya dengan sangat baik, seperti memberikan pakaian yang mewah, makanan yang enak, dan juga diajak pergi berlibur. Mama Kalong perempuan yang mempunyai naluri bisnis yang tinggi. Hal ini terbukti bahwa tempat pelacurannya dapat berdiri dengan sangat lama pada saat Belanda kalah dari Jepang dan Jepang mulai menjajah Halimunda. Tempat pelacuran Mama Kalong masih tetap berdiri tegak, bahkan berkembang dengan pesat. Mama Kalong bahkan sampai keluar masuk desa dan naik turun gunung hanya untuk mencari gadis-gadis yang bersedia menjadi gundik. Dan dia memelihara mereka di tempat pelacuran memiliki dengan sangat istimewa. 8. Ola Panrij. Ola merupakan salah seorang kenalan Dewi Ayu. Ayah Ola salah seorang pemilik perkebunan coklat dan mereka sering berkunjung ke rumahnya. Ola digambarkan sebagai sosok yang polos dan penakut. Hal dijelaskan bagaimana awalnya tidak sadar bahwa dia menjadi tahanan perang dan menjadi pemuas nafsu prajurit Jepang. Ola merupakan salah satu gadis yang frustasi karena setiap malam menjadi pemuas nafsu para tentara Jepang. Dia sempat depresi dan mencoba bunuh diri dengan cara mengiris pergelangan tangannya di kamar mandi. Namun setelah menerima nasihat dari Dewi Ayu, dia akhirnya terbiasa melakukan pekerjaan tersebut. Alur dalam novel Cantik Itu Luka menggunakan alur campuran.
D. Latar tempat: di kuburan, di kota Halimunda, dan di rumah Dewi Ayu. Latar tempat meliputi kota Halimunda dan rumah pelacuran Mama Kalong. E. Latar waktu: latar waktu meliputi pada masa penjajahan Jepang sekitar tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. F. Sudut pandang: sudut pandang dalam novel menggunakan sudut pandang orang ketiga. G. Gaya bahasa: penulis menggunakan gaya bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. H. Amanat: pesan yang terdapat dalam novel ini yaitu untuk mengingatkan adakah bentuk kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain kemudian meminta maaflah, apakah kamu mengingat kesalahanmu itu. 6. Unsur instruktif 6. Unsur ekstrinsik novel Cantik Itu Luka. A. Nilai sosial: sebaiknya kita tidak menyimpan dendam dalam hati kepada orang lain agar hidupnya menjadi tenang dan damai. B. Nilai moral: janganlah kita melihat orang dari sisi fisiknya, pada dasarnya semua manusia mempunyai kelebihannya masing-masing. C. Nilai agama: nilai agama yang terdapat pada novel ini yaitu setiap makhluk hidup memiliki takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhannya. Dalam novel ini, tokoh Ayu Dewi tidak percaya akan adanya Tuhan, tetapi mencoba untuk meyakini apa yang ia pinta terwujud. 7. Pesan moral novel Cantik Itu Luka. Pesan moral dalam novel Cantik Itu Luka yaitu kecantikan bukan segalanya. Bahkan kecantikan itu dapat mendatangkan hal yang bersifat negatif, bahkan mendatangkan luka dan malapetaka. Karma adalah suatu hal yang nyata, sehingga saat kamu berbuat buruk kepada orang lain, maka akan datanglah hal buruk kepada dirimu. Maka lakukanlah hal baik kepada orang lain. Tidak sebaiknya kamu menilai orang dari seburuk apapun pekerjaannya. Meski Dewi Ayu dianggap hina dan berdosa karena pekerjaannya, tetapi ia tetaplah sosok ibu yang baik, mengajarkan nilai religius dan edukasi untuk anak-anaknya.